Oke, selamat datang kembali teman-teman semuanya di channel saya dan hari ini teman-teman kita akan belajar tentang rumus atau formula sum if dan juga sum ifs ya teman-teman. Jadi kita akan belajar ketiganya langsung di sini ya supaya kalian itu bisa melihat perbedaan ya ataupun juga situasi dan juga cara penggunaan dari masing-masing rumus atau formula ini ya. Jadi kalian tahu bedanya dari masing-masing formula ini itu apa dan juga kalian bisa menggunakannya di situasi seperti apa gitu. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya atau ke pembelajarannya ya. Oke, teman-teman, jadi di sini kita sudah memiliki data ya, yaitu ada nama barang ya, ada nomornya juga 1 sampai 6, kemudian jenis barang, lokasi dan juga jumlah terjual. Oke, dan kemudian ada 3 hal yang ingin kita cari di sini. Yang pertama itu adalah jumlah semua barang yang terjual, teman-teman, yang ini ya. Kemudian kita ingin mencari jumlah barang elektronik yang terjual dan yang terakhir kita akan mencari jumlah barang elektronik yang terjual di Jakarta. Ya, jadi kita akan mencari 3 hal ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara kalian menggunakan rumus sum ya. Nah, jadi rumus sum ini digunakan kalau kalian ingin menggunakan maksud saya kalau kalian ingin mencari gitu ya teman-teman jumlah semua barang yang terjual gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau cari jumlah dari semua barang gitu ya yang terjual itu ada berapa gitu ya totalnya gitu ya, tanpa pilih-pilih barang apapun itu, intinya semua barang yang terjual itu ada berapa, kalian gunakanlah rumus sum ya. Jadi rumus sum ini kalian gunakan ketika kalian ingin menjumlahkan data secara keseluruhan tanpa ada kriteria apapun gitu ya. Ya udah kalian tinggal jumlahin aja gitu ya, nggak usah pilih-pilih gitu ya kriterianya apa, ya udah kalian mau jumlahin semuanya gitu. Jadi kalian gunakan rumus sum ini. Oke, caranya gampangnya teman-teman seperti yang sudah kalian lihat di video sebelumnya. Ya udah kalian ketikkan aja sama dengan kemudian sum kemudian kurung buka. Nah ya udah kalian tinggal blok atau tandain aja data yang ingin kalian jumlahkan gitu ya. Di sini kita ingin menjumlahkan gitu ya semua barang yang terjual itu totalnya ada berapa. Berarti kita akan jumlahkan dari sini sampai sini. Ya, jadi kalian tandain aja teman-teman ya. Caranya itu kalian klik kiri, tahan dari sini, kemudian seret dia ke bawah, kemudian lepas. Ya. Atau juga kalian bisa gunakan cara ini untuk menandai datanya. Kalian klik dulu di sini, kemudian kalian tahan Shift dan Ctrl, kemudian arrow down ya atau tanda panah ke bawah itu. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah kalian tandain datanya, kalian blok, kalian ketik kurung tutup ya, kemudian kalian tinggal enter aja. Nah, maka jumlah semua barang yang terjual itu totalnya ada 83 barang ya. Ingat, semua barang yang terjual totalnya ada 83 barang. Di sini kita menggunakan rumus sum untuk mencari hasil ini. Oke, itu dia penggunaan untuk rumus sum. Kemudian sum if. Nah, sum if ini digunakan untuk menjumlahkan juga teman-teman ya, sama seperti rumus sum. Tapi bedanya itu kalian di sini menjumlahkan barang elektronik saja teman-teman. Jadi kalian tidak menjumlahkan barang yang lainnya. Gitu. Jadi kalian itu menjumlahkan barang dengan satu kriteria gitu ya. Ingat, satu kriteria ya. Contohnya di sini adalah elektronik. Jadi kriterianya itu adalah elektronik. Oke, sekarang kita akan jumlahkan. Caranya itu kalian ketik sama dengan sum if ya, masih sama kurung buka. Nah, di sini kalian diminta memasukkan range. Nah, range ini adalah tempat di mana kriteria kalian berada. Nah, kriteria kita di sini itu adalah elektronik ya, teman-teman. Berarti elektronik itu berada dari sini sampai sini. Ya, oke. Kalau kalian sudah masukkan range-nya atau tempat di mana kriteria kalian berada, gitu ya. Kemudian kalian ketikkan titik koma. Nah, ini bisa beda juga ya. Mungkin kalian disuruh masukkan koma ya atau titik koma. Nah, jadi antara dua itu ya. Jadi kalian ikutin aja rumusnya seperti yang tertulis di sini ya, yang di bawah ini teman-teman ya. Nah, kemudian kalian disuruh masukkan kriteria.
Oke, sekarang kita sudah punya kriterianya yaitu elektronik, jadi kalian tinggal masukkan saja. Tapi sebelum kalian masukkan, kalian jangan lupa ketikkan tanda petik 2 ya. Seperti ini, kemudian kalian masukkan kriteria elektronik ya. Elektronik. Gitu ya, teman-teman. Kemudian jangan lupa petik 2 lagi untuk penutup ya. Nah, jadi kalau kalian sudah masukkan kriterianya seperti ini, kemudian kalian ketikkan lagi titik koma. Nah, barulah kalian di sini masukkan sum range-nya. Sum range itu adalah data yang ingin kalian jumlahkan. Ya. Mana yang ingin kalian jumlahkan? Ini ya, teman-teman. Jadi jumlah terjual ini yang ingin kalian jumlahkan dengan kategori elektronik. Jadi, nanti si Excel itu akan menghitung ya data dari jumlah terjual ini, teman-teman, yang udah kita tandain merah ini. Gitu ya, dengan kriteria elektronik. Jadi yang dihitung itu hanyalah yang elektronik saja gitu ya. Jadi kita lihat hasilnya itu berapa. Oke, jadi ada 30 ya teman-teman, jumlah barang elektronik yang terjual itu ada 30. Oke, sekarang kita akan cek ya di sini elektronik ya, elektronik. Kemudian ini juga elektronik ya. Elektronik, kemudian ini elektronik. Oke. Nah, di sini kita punya elektronik terjual 10, kemudian 8, kemudian 12 ya. Jadinya totalnya ada 30. Benar ya? Oke, itu cara kalian menggunakan sum if, teman-teman, untuk menjumlahkan data dengan kriteria tertentu. Ya, tapi kriterianya ingat hanya satu aja. Nah, kalau kriterianya lebih dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kalian bisa gunakan rumus atau formula sum ifs ya teman-teman. Jadi ada S-nya di situ seperti ini ya. Jadi jumlah barang elektronik yang terjual di Jakarta. Jadi di sini kita memiliki dua kriteria, yaitu elektronik dan juga Jakarta ya. Jadi ada dua kriteria. Nah, kalau kalian mau menjumlahkan dengan dua kriteria atau lebih, kalian wajib banget pakai rumus sum ifs ini ya. Caranya kalian ketikkan sama dengan kemudian sum ifs kurung buka. Nah, di sini kalian diminta untuk memasukkan sum range-nya dulu, teman-teman. Ya, jadi bukan kriteria range-nya, tapi sum range-nya dulu. Itu ya. Jadi kalian ikuti saja apa yang tertulis di sini, di rumusnya ini. Ya, ini sum range. Ingat, sum range itu adalah data yang ingin kalian hitung. Ya, kita ingin menghitung data yang ini. Jadi kita tandain yang ini. Nah, kalau sudah, kalian ketika titik koma ya. Kriteria range pertama. Nah, ingat kriteria range yang pertama itu adalah tempat ya di mana kriteria pertama kalian berada. Oke, jadi kriteria pertama kita itu adalah elektronik ya. Jadi kita harus menandai tempat di mana elektronik itu berada. Berarti dari sini sampai sini ya, yang ada elektroniknya. Kemudian titik koma lagi. Nah, di sini baru kalian masukkan kriteria yang pertama, yaitu elektronik ya. Jadi jangan lupa petik 2 dulu, kemudian kalian baru ketikkan elektronik ya, kemudian ditutup dengan petik 2. Nah, sudah ya. Jadi kriteria pertama kita sudah selesai. Kemudian masih ada kriteria kedua ya. Jadi kalian tambahkan lagi titik koma, kemudian masukkan kriteria range 2. Ya, jadi kriteria range 2 itu adalah tempat di mana kriteria kedua kalian berada. Kriteria kedua itu adalah Jakarta ya, teman-teman. Jadi kita akan masukkan dari sini ya sampai sini untuk kriteria range 2 ya, karena Jakarta itu berada di range ini ya. Oke, di bagian ini. Oke ya. Kemudian titik koma, kalian masukkanlah kriteria kalian yang kedua. Jangan lupa petik 2, kemudian kalian ketikkan Jakarta, kemudian ditutup dengan petik 2. Oke, selesai teman-teman ya rumusnya sampai sini, karena kita hanya memiliki dua kriteria, yaitu elektronik dan Jakarta. Oke, jadi sudah masuk semuanya di sini. Nah, kalau kalian mempunyai 3 kriteria, 4, 5 dan seterusnya, itu kalian bisa tambahkan lagi, teman-teman. Ya udah, kalian ketikkan lagi titik koma, kalian masukin lagi kriteria range yang ketiga, kemudian kriteria yang ketiga gitu ya. Kalau ada lagi kalian mau cari kriteria keempat, silakan kalian tambahkan. Oke. Nah, di sini karena kita mencari 2 kriteria saja, jadi kita akan cukup sampai Jakarta. Jadi kita akan tutup di sini ya. Kemudian kita tekan enter.
Nah, jadi hasilnya itu adalah 18 ya, teman-teman. Jadi, untuk jumlah barang elektronik yang terjual di Jakarta itu ada 18 ya, teman-teman. 18 barang gitu ya. Nah, itulah cara kalian menggunakan rumus sum ifs ya untuk menghitung atau menjumlahkan data dengan dua kriteria atau lebih ya. Apakah benar hasilnya 18? Ya coba kita cek gitu ya. Ini Jakarta ya, elektronik Jakarta. Yang ini teman-teman ya, Jakarta 1 ya. Kemudian elektronik Jakarta ini 2. Kemudian ini elektronik tapi ini Bandung ya, bukan Jakarta ya. Jadi hanya ada 8 dan 10 jadi 18 gitu teman-teman ya. Oke, itu dia tadi perbedaan rumus sum if dan juga sum ifs ya, teman-teman. Jadi di sini kalian sudah mengetahui di situasi apa kalian menggunakan sum ya. Di situasi apa kalian menggunakan sum if dan juga di situasi apa kalian menggunakan sum ifs gitu ya. Intinya ketiga rumus ini digunakan untuk menjumlahkan, hanya saja yang membedakan itu adalah kriterianya ya. Kalau tanpa kriteria kalian pakai sum, kalau dengan satu kriteria kalian pakai sum if, kalau dengan dua kriteria atau lebih kalian pakai sum ifs gitu. Oke ya teman-teman, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih karena telah menonton dan bye bye.